Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmayantri dengan NIM 2122211086 dari program studi ilmu komputer kelas A. Oke, jadi dalam video kali ini kita ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah persamaan non-linear dengan menggunakan salah satu dari metode tertutup. Oke, di sini kita langsung aja ke soalnya. Kita bisa lihat ke soal yang diberikan. Nah, di sini kita diberikan persamaan non-linear e pangkat minus x dikurang x sama dengan 0. Nah, di sini saya menggunakan metode biseksi ya. Salah satu bagian dari metode tertutup yakni metode biseksi atau metode bagi dua dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Oke, di sini kita diberikan grafik juga. Grafik di sini untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya. Dari konsep metode biseksi sendiri, dia di sini kita yang pertama itu kita tentukan dulu range-nya ya, yang merupakan batas atas dan batas bawah. Nah, misal di sini saya ambil minus 2 sama 1. Minus 2 ini sebagai batas bawah dan 1 ini sebagai batas atas. Oke. Karena metode biseksi dia dikenal sebagai metode bagi 2, maka kita bagi minus 2 tambah 1 dibagi 2, hasilnya kan minus 0,5. Nah, terletak di sinilah, di sini ya. Kemungkinan ada di sini. Maka kita lihat lagi lokasi akarnya itu ada di sebelah mana? Sebelah kiri atau kanan? Ternyata ada di sebelah kanan lokasi akarnya ini ya. Maka yang tadi batas bawahnya minus 2 terupdate menjadi minus 0,5 di sini. Kemudian kita bagi 2 lagi untuk mendekati si lokasi akar ini. Minus 0,5 tambah 1 dibagi 2, hasilnya 0,25. Kira-kira ada di sini. Nah, maka kita cek lagi lokasi akarnya ada di sebelah mana, kiri atau kanan? Ternyata ada di sebelah kanan. Maka yang tadinya batas bawahnya itu minus 0,5 sekarang menjadi 0,25. Konsepnya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, mungkin langsung saja ke Microsoft Excel-nya untuk langsung mengimplementasikan di Microsoft Excel ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita punya algoritma dari metode biseksinya. Nah, di sini langkah pertama itu mendefinisikan fungsi fx-nya. Terus di sini aja ya. Langkah 1 L1. Untuk fx-nya tadi kan dia eksponen kan eksponen pangkat minus x dikurang x. Nah, kemudian langkah kedua menentukan range-nya. Oke. Langkah kedua yang berupa batas bawah dan batas atas. Oke. Kita pakai 0,25. Kemudian atasnya itu 1. Kemudian langkah ketiga itu dia menentukan toleransi dan iterasi. Nah, untuk toleransi ini tadi kita sudah dapat di soal itu 0,0001. Kemudian untuk iterasi maksimumnya n ya. Kita taruh saja di sini 15. Terserah ya. Sampai yang nantinya akarnya itu ditemukan. Oke, kemudian langkah keempatnya di sini kita mau menghitung f fungsi xb-nya balik sama fungsi batas atasnya. Untuk itu kita kasih masuk rumus sama dengan kita kasih masuk rumus yang ini ya.
pangkat minus, karena di sini kita cari fungsi XB, maka kita klik ini, terus kurang lagi, maka kita enter. Oke, sama juga sini minus ini dikurang. Oke, kemudian kita ke langkah 5. Sama 5-nya di sini, jika fungsi XB kali fungsi XA lebih besar dari 0, maka proses akan dihentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, maka proses dilanjutkan. Nah, di sini kita mau ngecek ya. Kita bernama aja di sini status. Oke, kita lihat. Jika berarti di sini if kurung ini ya, ini dikali dengan fungsi XA lebih besar dari 0, maka dia akan berhenti. Kita kasih stop saja, stop. Nah, jika tidak, maka dia lanjut. Oke, enter. Nah, ternyata kita di sini disuruh untuk lanjut. Nah, kita akan lanjut lagi ke langkah selanjutnya, itu menghitung XR ya, titik tengah. Nah, untuk lebih mudah kita buat tabel saja ya. Kita buat tabel saja biar prosesnya lebih cepat. Misal di sini tabel pertama kita kasih nama iterasi. Iterasi ke. Kemudian selanjutnya untuk nilai XB-nya, selanjutnya lagi nilai XA-nya. Sini untuk tabel XR-nya, di sini untuk fungsi XB-nya. Kemudian di sini kita taruh juga, bisa kita taruhkan error ya, untuk mengetahui errornya. Kemudian selanjutnya di sini status. Oke, kemudian di sini kita kasih saja iterasi ke 1, kemudian 2. Di sini kita tarik saja ini sampai iterasi ke 15. Oke, pas. Di sini tadi nilai XB-nya sudah ya. Nilai XB-nya 0,25, terus di sini 0,25, kemudian XA-nya 1. Di sini kita mau mencari nilai XR-nya. Di sini rumusnya XB tambah XA dibagi dengan 2. Nah, kita tulis di sini sama dengan ini ditambah dengan ini, dan tutup kurung, terus dibagi dengan 2. Enter. Nah, hasilnya 0,625. Untuk fungsi XB-nya, fXB-nya kita seperti tadi ya, kita masukkan rumus. Minus ini kurang dengan ini, hasilnya itu sama juga dengan ini, masih sama, cicak kurang dengan ini. fXR-nya juga pangkat ini ya, minus, jangan lupa minus ini, kurang ini. Bentar. Nah, untuk mengetahui nilai errornya kita bisa pakai juga rumus absolute ya, ini dikurang dengan ini. Nah, errornya itu ini. Kemudian untuk statusnya ini kita pakai rumus yang ini. Jika absolute batas atas dikurang batas bawah lebih kecil dari toleransi, maka proses akan dihentikan dan didapatkanlah akar, yakni akarnya XR ya.
Jika tidak, maka akan terulang lagi di langkah 6, akan menghitung kembali nilai XR-nya ini. Oke, kita masukkan rumus di sini. Jika berarti di sini ya, berarti nilai sama dengan if kurung absolut kurung lagi X atas ya, ini dikurang dengan batas bawah tutup kurung, dia lebih kecil dari toleransi. Ini ya, lebih kecil dari ini. Agak susah ya. Maka dia akan prosesnya dihentikan. Berarti jika itu kita kasih stop ya, stop. Jika tidak, maka dia akan lanjut atau mengulang lagi di langkah ke-6-nya. Oke, jangan lupa tutup kurung. Bentar. Nah, ternyata di sini kita disuruh lanjut, maka kita akan mengulang lagi ke langkah 6-nya ini. Oke ya, kita perbesar aja ini. Biar lebih bedanya kita kasih warna dulu lah di sini, warna. Kita kasih warna ini, biar beda aja. Nah, di sini tuh kita mau lihat lagi untuk nilai batas bawahnya. Kita mau ngecek lagi pakai ini ya. Jika fungsi XR-nya dikali fungsi X bawahnya lebih kecil dari 0, maka X atasnya ini akan terupdate menjadi, atau nilainya akan sama dengan nilai XR. Dan fungsi X atasnya sama dengan fungsi XR juga. Di sini ya, ini untuk nilai XA-nya. XB-nya dulu. Nah, kan terbata-bata juga saya. Jika ya sama dengan if, jangan lupa ya, if kurung XR, berarti ini ya, ini dikali dengan fx bawah ini. Karena kita di sini mau menghitung XB-nya, maka dia nilainya lebih besar ya, lebih besar dari 0. Maka X atasnya itu, X bawahnya itu dia menjadi XR ini. Jika tidak, maka tetap nilainya ini. Enter. Ternyata dia tetap ya. Sama juga dengan si XA-nya. Jika sama dengan if ini dikali dengan fx bawahnya lebih kecil ya, tadi kan lebih besar dari 0 kan, karena kita menghitung untuk x bawah, ini lebih kecil dari 0, maka x-nya ini akan sama dengan nilai xr-nya. Jika tidak juga, dia akan kembali ke nilai yang ini. Kita enter. Sudah terupdate ya, hexanya sama, karena lebih kecil dari 0, maka dia sama dengan nilai XR-nya. Oke. Di sini kita blok saja yang ini. Karena tadi sudah ada rumusnya. Di sini ternyata proses kita itu masih berlanjut, dimana kita belum menemukan akarnya, akar yang tepat lah, kita belum menemukan akarnya. Jadi di sini kita masih disuruh untuk lanjut. Oke. Jadi itu kita blok saja karena tadi kita sudah memasukkan rumus ya. Jadi kita blok saja. Untuk cara lebih cepatnya Excelnya itu gini. Nah, ternyata kita masih disuruh lanjut. Nah, coba kita blok sampai iterasi ke 15. Nah, di sini prosesnya berhenti di iterasi ke 14. Kita tandai dulu.
prosesnya berhenti di iterasi ke 14 ya, dimana lokasi akarnya itu di sini. Nah, akar yang kita dapatkan itu ada di iterasi ke-14. Karena di sini prosesnya telah berhenti ya, seperti yang dibilang tadi. Jika absolutnya, jika X atas dikurang X bawah lebih kecil dari toleransi, maka proses dihentikan dan didapatkanlah akar itu XR. Akarnya itu ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, mungkin demikianlah penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan metode biseksi, kemudian juga menggunakan pemanfaatan Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.